Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan membahas tentang cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Ya, masih di UDS Prima. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita pahami dulu dokumen yang harus kita cari, yaitu nota kontan untuk penjualan tunai dengan bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini biasanya untuk ini pelunasan penjualan, pelunasan piutang dagang. Ya, maka kita harus pahami dulu penjualan ini bagaimana sistemnya. Nah, di UDS ini penjualan di sini termin pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Artinya, jika pembayarannya kurang dari atau sama dengan 10 hari, maka akan mendapat diskon 2% dan jatuh temponya 30 hari. Nah, kemudian jika pembayarannya lewat dari 30, nanti akan didenda 1%. Itu yang nantinya kita akan pahami di sini. Oke, kita langsung saja akan mencari bukti kas masuk. Bukti kas apa tadi? Kas keluar. Kita akan mencari bukti kas masuk. Nah, ini dia. Bukti kas masuk toko Artik. Kita tulis dulu tanggalnya 01, tanggal 06 ya, 6. Buktinya 01 BKM toko Artik. Nah, kalau pelunasan piutang maka keterangannya nama toko. Oke, langsung saja kita catat tanggalnya. Tanggal 6, kemudian invoice-nya, description-nya nama toko. Nah, kemudian kita langsung dulu kita catat dokumen nominal di sini, yaitu uang yang diterima. Uang yang diterima yaitu sejumlah 179.487. Ya, sesuai ya. Nah, kemudian kita pahami ini nanti akan dapat diskon apa enggak terkait dengan terminnya 2/10 N/30. Pelunasan piutang penjualan tanggal 29 November. Nah, 29 November sampai 6 ini ada diskon ya, karena berapa hari nih? Kurang lebih 7-8 hari ya, dari 29 7 hari ya. Pokoknya lebih kurang dari 10 hari maka dapat diskon. Nah, berapa piutangnya? Nah, kita cari di saldo piutang toko Artik 29. Nah, ini jumlah piutangnya 183 150. Nah, ini dicatat di akun receivable atau piutang. Nah, jumlah piutangnya 183, jumlah yang dibayarnya. Nah, ini belum balance. Kenapa belum balance? Karena ada potongan. Nah, kita catat dulu di sini potongan sales discount. Berapa diskonnya? Nah, untuk mencari diskon, karena diskonnya 2%, maka kita tinggal klik aja sama dengan klik di sini 183 dikali 2%. Ya, atau 2/100. Seperti ini. Ya, jadi berapa diskonnya, yaitu segini. Seperti itu, kita lanjutkan. Dokumen tadi sampai apa? Bukti kas masuk tadi ini ya. Selanjutnya bukti kas masuk lagi. Faktur bukti kas masuk. Nah, lanjut. Tanggal 15/02 BKM toko Frostora. Tanggal 15/02 BKM toko Frostora. Nah, kita catat juga, pertama kita catat totalnya, yaitu jumlah cash in bank. Jumlah cash in bank. Nah, kemudian baru kita mencatat akun receivable-nya berapa. Nah, ini kita lihat tanggal 7 Desember dikurangi dengan retur. Boleh kita lihat kalau Desember, bisa kita lihat ke sales journal. Sales journalnya berapa? Toko Frostora itu piutangnya 92. Kemudian ada retur. Akun receivable ya.
4 juta toko Frostora ya. Nah, maka di sini bagaimana caranya, kita hitung dulu berapa piutangnya. Karena tidak pakai kalkulator jadi bisa aja langsung ke Excel. SJ kita langsung di sini arahkan ke piutangnya, dikurangi min ya. Klik yang general jurnalnya, akun receivable-nya. Maka enter. Nah, ini nominalnya. Ini belum balance. Nah, kenapa belum balance? Karena ada termin atau potongan tanggal 7 Desember sampai tanggal 15. 15 dikurangi 7, 8 hari. Ya, berarti masih ada diskon 2%. Maka kita catat dulu diskonnya. Baru kita menghitung diskonnya. 2% sama dengan akun receivable piutangnya dikali dengan 2%. Kalau sudah enter. Nah, ini jumlah piutang potongannya. Ya, jadi kita ketahui dulu piutangnya berapa, baru kita menghitung potongannya. Nah, kalau di potongan ditambah cash in bank nanti akan sama dengan ini. Oke, kita lanjutkan bukti kas masuk. Kita mencari lagi bukti kas keluar, faktur, bukti kas masuk. Kita catat 2103 BKM toko Koliveli. Nah, 03 toko Koliveli. Kemudian totalnya 159.840. Kita catat di kolom cash in bank. Nah, kemudian pelunasan piutang tanggal 30 November. Nah, tanggal 30 sampai 21 itu lebih dari 10 hari, maka ini tidak dapat diskon. Jadi akun receivable-nya sama, nominalnya 159. Untuk memastikan benar atau tidak piutangnya segini, boleh kita lihat di saldo piutang. Toko Koliveli mana tadi? Nih, 159.840. Jadi sama ya nominalnya. Karena tidak ada diskon, maka sudah balance selesai. Seperti itu. Jika sudah selesai, kita kembali lagi lanjutkan dokumen tadi. Sampai dokumen berapa? Nah, selanjutnya nota kontan. Kalau sudah tidak ada, karena jadi langsung nota kontan. Kita catat dulu tanggalnya 2601 NTK. 2601 NTK namanya penjualan tunai. Ya, kepada penjualan tunai, maka penjualan tunai. Nah, kemudian karena penjualan tunai kita catat dulu jumlah keseluruhannya yaitu 4.793. Ini uangnya yang kita jual. Kemudian penjualannya karena tidak ada average, maka penjualannya juga sama nominalnya. Maka kita catat di kolom kredit penjualan. Karena tidak ada kolom penjualan atau sales, maka kita catat di other atau akun lain-lain. Kita catat di akun lain-lain penjualan. Sales of merchandise. Nah, kemudian selain penjualan, setiap penjualan kita jangan lupa itu kita mencatat HPP atau harga pokok penjualan. Nah, kita catat dulu cost of goods sold di sini. Kemudian berapa cost of goods sold-nya, HPP-nya. Maka kita klik aja sama dengan kita arahkan ke IC atau inventory card. Tanggal 11. Tanggal penjualan tunai. Penjualan tunai. Nah, ini tanggal 26 ya. Klik enter. Tanggal 26 bener ya. Enter, kemudian HPP pada merchandise inventory. Kreditnya merchandise inventory. Seperti itu. Ya, sudah selesai, kita lanjutkan dokumen selanjutnya. Mencari lagi bukti kas masuk. Nah, ada lagi tanggalnya 2804 BKM toko Sejuk Abadi.
tanggal 2804 BKM toko sejuk abadi. Selanjutnya kita catat 107.625.600 dicatat sebagai cash in bank. Itu 107.625.600. Nah, kemudian kita catat juga piutangnya. Pelunasan piutang dagang penjualan tanggal 22 November. Nah, kita lihat 22 Novembernya, ini saldo awal 2024. Saldo, nah ini toko sejuk abadi 106.560. Nah, ini kenapa nggak balance? Nah, kita pahami terlebih dahulu, kita ulangin lagi. Dari tanggal 22 November, kita pembayarannya tanggal 28. Nah, ini artinya lebih dari 30 hari. 22 ketemu bulan berikutnya lebih dari tanggal 22. Nah, maka ini lebih dari 20 hari. Nah, di sini berarti dia ada keterlambatan. Nah, maka di sini kita catat denda keterlambatan. Nah, jadi kalau tidak tahu nama akunnya apa, bisa dicari di daftar akun. Di sini ya. Late fees collected, pendapatan denda keterlambatan. Nah, berapa dendanya? Karena 1%, maka kita hitung saja, atau kita langsung kurangi 0 di belakang 2 karena cuma 1% ya. Jadi langsung saja 100 1065600. Seperti itu. Jadi 0 di belakang 2 kita hapus. Seperti itu. Tapi kalau mau pengen dihitung, tidak perlu dihitung ya, 1% doang. Kurangi aja 0-nya 2. Seperti itu, lanjut. Tadi dokumen ke-24. Kita kembali lagi. Dokumen 20. Nah, tadi ini bukti kas masuk. Selanjutnya bukti kas masuk lagi ada tanggal 30.05 BKM toko Frostora. Toko Frostora. Nah, selanjutnya langsung saja kita catat 138.750. 138.750. Pelunasan piutang dagang penjualan tanggal 30 November. Nah, ini pas ya, 30 ke 30, jadi tidak dapat diskon ataupun tidak dapat denda, tidak terkena denda. 30 November toko Frostora 138.750. Sama ya nominalnya, kita catat di akun receivable. Seperti itu. Jika sudah selesai, kita tinggal jumlahkan dengan rumus sum ya. Nah, jika sudah, lanjut ke rekapitulasi debit. Kita masukkan di debit. Saya contohkan, saya hapus dulu berarti. Ini ya, pindahan dari sini, kemudian yang kredit karena ini ada 2, jadi ditambahkan nanti di sini nominalnya. Jadi sama dengan ini ada 2, jadi langsung ditambah, ini ditambah dengan klik ini ya, enter. Seperti itu ya, karena cost of goods sold cuma 1, pindahkan ke sini nominalnya. Jadi sama dengan klik ininya baru enter. Terus lanjut ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau tadi bukti kas masuk, nah berarti kalau ini bukti kas keluar. Nah, kalau bukti kas keluar berarti hubungannya dengan pelunasan utang. Nah, kalau pelunasan utang itu ke pembelian. Nah, kalau pembelian termin pembayarannya N/45. Jadi tanpa diskon ya. Jadi nggak ada diskon, jadi lebih mudah lagi. Kita cari terlebih dahulu dokumen kas keluar. Nah, pertama di sini ada tanggalnya 101 BKK
Nah, untuk mencatat keterangan, kalau keterangan di sini pelunasan faktur atau pelunasan utang, itu nanti dicatat keterangannya yaitu nama tokonya. Tapi kalau keterangannya selain pelunasan, maka kita catat sesuai keterangan yang ada di sini. Pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, kita catat di sini 01 BKK, description-nya pembayaran gaji bulan November. Bulan November. Kita kasih boleh November ya. Gaji dan upah November. Nah, kita catat aja langsung cash in bank-nya 16 juta. Cash in bank-nya 16 juta. Nah, karena pembayaran gaji bulan November, setiap biaya yang dibayarkan bulan sebelumnya itu namanya utang. Ya, maka utang beban. Nah, maka kita catat di akun other. Apa bahasa Inggrisnya? Accrued expense. Nah, ini ya, bisa dicari di daftar akun yang tadi. Kemudian totalnya langsung dicatat 16 juta. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, kalau pembayaran bukan pelunasan, maka keterangannya, description-nya pembayaran gaji karyawan. Boleh ditulis semuanya atau boleh gaji karyawan bulan November juga boleh. Ya, sesuai keterangan yang ada di dokumen. Nah, kemudian kita pahami dokumennya, pembayarannya, hubungannya dengan akun apa. Selanjutnya bukti kas keluar yang kedua, pelunasan utang dagang. Nah, kalau pelunasan utang dagang maka keterangannya PT nama toko, PT Kulkas Nusantara. Tanggalnya 02 BKK. Nah, description-nya nama toko, PT Kulkas Nusantara. Kita catat ada dulu cash in bank-nya 233.100. 233.100 karena tidak ada diskon dan tidak ada apa-apa, jadi kita langsung saja mencatat dengan sesuai dengan cash in bank-nya. Seperti itu ya. Jadi karena tidak ada diskon, jadi nggak perlu kita ngeliat-ngeliat lagi, sudah pasti sama dengan cash in bank. Selanjutnya bukti kas keluar tanggal 5/03 BKK. Pelunasan utang, maka di sini keterangannya PT Pendingin Makmur, nama toko. Tanggal 03 BKK, kemudian nama toko. Nah, selanjutnya langsung kita catat 135.420. Di sini langsung kita catat juga di cash in bank-nya. Seperti itu, udah langsung balance ya karena tidak ada diskon. Khawatir kurang besar. Nah, selanjutnya dokumen bukti kas keluar. Bukti kas masuk, voucher kas kecil bukan, bukti kas keluar. Nah, pelunasan utang lagi, maka kita tinggal catat tanggalnya, dokumennya, nama tokonya. Tanggal 19/04 BKK, nama tokonya PT Pendingin Sijuk. Langsung saja kita catat 213.120. Maka kita catat di akun payable dengan langsung di cash in bank karena tidak ada diskon. Jadi langsung saja kita mencatat di akun payable-nya. Selanjutnya kita mencari lagi. Nah, itulah ke bonus kali ya. Jadi untuk pengeluaran kas lebih dimudahkan. Nah, ini pembayaran utang bank. Nah, maka keterangannya pembayaran utang bank 05 tanggal 24/05 BKK. Atau diisi nama banknya juga boleh ya. Atau di sini pembayaran utang bank. Keterangannya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nah, utang bank itu ada dua macam. Ada utang bank sesuai utangnya atau angsurannya, ada beban bunganya 3 juta. Nah, maka di sini kita catat terlebih dahulu cash in bank-nya 33 juta. Debitnya yaitu utang banknya atau bank loan, nomor akunnya sesuai dengan daftar akun.
Nah, utang banknya 30 juta. Nah, kemudian ada 3 juta yaitu beban bunga. Nah, kita catat di nama akunnya beban bunga 3 juta. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau untuk mencatat utang bank, utangnya dicatat, utang pokoknya, kemudian nominal beban bunganya. Selanjutnya nota kontan bukti kas keluar, pembelian meja kasir dan biaya pengiriman. Oke. Nah, kita catat di sini tanggal 2306 BKK Mitra Furnitur. Boleh di sini atau pembelian meja kasir ya. Boleh juga kita mencatat sesuai dengan keterangan karena tidak berkaitan dengan nama toko. Nah, karena penjualan tunai maaf. Karena pembelian meja atau pembelian peralatan, maka kita catat dulu akun cash in bank-nya. Nah, karena berhubungan dengan aktiva tetap, nah semua aktiva tetap itu yang dicatat adalah total barang yang sudah siap pakai. Walaupun di sini ada biaya pengiriman ya. Jadi yang kita catat di sini langsung seharga office equipment ya atau peralatan. Jadi langsung 2.600.000 tidak terpisah. Karena setiap aktiva tetap itu yang dicatat nominalnya sampai dengan barang yang sudah siap pakai. Jadi kalaupun ada biaya-biaya sampai barangnya dipakai, itu semuanya masuk ke aktivanya tersebut. Oke, itu dokumen kas keluar sudah selesai. Maka kita tinggal merapikan mengisi total ataupun akun number dan sampai ke rekapitulasi. Seperti ini. Ya, terakhir petty cash. Nah, petty cash ini yang dicatat dalam petty cash yaitu voucher kas kecil. Kita cari, kita kembali lagi, kita mulai dari awal lagi, voucher kas kecil. Petty cash keluar. Faktur, nota kredit, voucher kas kecil. Nah, tanggalnya tanggal 9/01 VKK. Ini hampir sama dengan bukti kas keluar. Hanya saja nominalnya di bawah ketentuan ya. Keterangannya pembayaran listrik 600, pembayaran air 400. Nah, dalam daftar akun listrik dan air itu disatukan. Ya, kita lihat. Beban di sini internet, listrik dan air ini disatukan. Nah, maka langsung saja kita catat di dokumen 8 ya. Kita catat terlebih dahulu tanggal dan description-nya pembayaran listrik dan air. Ya, listrik dan air 1 juta, maka kita catat langsung di petty cash-nya 1 juta. Nah, nama akunnya karena pembayarannya bulan sebelumnya bulan November. Nah, maka di sini kita kasih keterangan saja November. Nah, maka ini namanya utang. Nah, kalau utang berarti utang beban. Accrued expense 1 juta. Seperti itu ya. Jadi setiap pembayaran atau biaya yang dibebankan bulan sebelumnya dan baru dibayar bulan berikutnya, seperti contoh biayanya bulan November tetapi dibayarnya bulan Desember, 9 Desember ya. Maka ini namanya accrued expense atau utang beban. Oke, selanjutnya selesai. Voucher yang kedua tanggal 10/02 VKK, membeli bensin untuk kendaraan. Nah, di sini sudah langsung dikasih tahu ya, dicatat dalam other operating expense. Nah, maka nanti akunnya yaitu other operating expense. Tanggal 10
membeli bensin untuk kendaraan. Nah, ini kita ganti saja. Nah, tadi udah dikasih tahu akunnya other operating expense, maka kita catat di sini. Kemudian totalnya sesuai dengan di dokumen 450. Selanjutnya voucher yang berikutnya. Voucher kas kecil pembayaran internet tanggal 17.03 VKK. Nah, pembayaran internet. Nah, kalau internet karena nggak ada bulannya, kemungkinan ini bulan sekarang, maka dicatat dalam beban ya. Maka kita catat di internet, air, listrik dan air, walaupun akunnya tersedia ini ya karena internet, jadi kita pakai akun ini internet, listrik dan air. Nah, catat 400.000. Total ini maksudnya total untuk akun ini, kemudian petty cash-nya kredit 400.000.